Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnatul Fauziah, mahasiswi semester 6 dari Universitas Putra Bangsa Kebumen, Prodi Manajemen 2018. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan dengan dosen pengampu Bapak Miftahul Huda SEMKOM. Pada tugas kali ini, saya ingin mempresentasikan terkait dengan contoh aplikasi dari e-government yang ada di Indonesia. Dan untuk contoh aplikasi yang akan saya bahas ini bernama DJP Online. Teman-teman sebelumnya udah pernah dengar belum sih apa itu DJP Online? DJP Online adalah salah satu aplikasi pajak online dari Direktorat Jenderal Pajak yang fungsinya itu memberikan fasilitas kepada wajib pajak untuk lapor SPT pajak atau pembayaran pajak secara online melalui aplikasi e-filing dan e-billing pajak. DJP wilayah kerjanya itu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membuat standar operating prosedur dan kebijakan di bidang perpajakan. DJP untuk saat ini menjadi lembaga terpenting di Indonesia karena pembiayaan negara yang berasal dari APBN dan dananya itu 80% berasal dari pendapatan pajak negara. Nah, ini adalah contoh pelayanan dari DJP Online berupa e-billing, e-filing, dan e-form. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelayanan dan DJP Online dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada wajib pajak. DJP melakukan reformasi di bidang perpajakan di mana proses daftar pajak, pelaporan pajak, serta pajak bisa dilakukan secara online. Sistem pelayanan pajak DJP terpadu yang menyediakan berbagai macam fasilitas kepada wajib pajak tersebut antara lain yang pertama, e-filing pajak merupakan aplikasi untuk penyampaian SPT tahunan secara online. Yang kedua, e-billing pajak merupakan aplikasi pembuatan kode billing pajak secara online untuk proses pembayaran pajak. Kode billing ini sebagai pengganti surat setoran pajak atau SSP, dan pembayaran pajak bisa Anda lakukan melalui bank, mesin ATM, kantor pos, internet banking, maupun mobile banking. Oke, selanjutnya yang ketiga ada e-registration, merupakan aplikasi pendaftaran NPWP secara online. Dan caranya itu cukup mengisi formulir elektronik pendaftaran NPWP. Setelah data pengisian Anda lengkap dan valid, maka NPWP akan dikirim ke alamat Anda, dikirim oleh KPP melalui paket pengiriman pos. Yang selanjutnya itu bagaimana cara mendaftar DJP Online. Salah satu syarat agar bisa membuat e-billing yaitu mesti terdaftar di situs DJP Online. Wajib pajak yang ingin menikmati fitur dari DJP Online ini harus membuat akun terlebih dahulu. Untuk membuat akunnya itu bisa memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu ada NPWP atau nomor pokok wajib pajak. NPWP atau nomor pokok wajib pajak merupakan nomor identitas yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak sebagai tanda pengenal dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jika sudah memiliki NPWP, maka masukkan seluruh angka tanpa tanda titik dan strip pada halaman pendaftaran pengguna. Yang kedua itu ada EFIN atau Electronic Filing Identification Number. EFIN merupakan suatu identitas digital yang diperlukan untuk menggunakan aplikasi perpajakan secara online. EFIN ini memiliki fungsi yang sama seperti halnya tanda tangan digital. Wajib pajak itu dapat memperoleh EFIN dengan cara mendaftarnya di kantor pelayanan pajak terdekat. Selain itu, pendaftaran EFIN ini harus dilakukan langsung oleh wajib pajak yang bersangkutan dan gak bisa diwakilkan. Jika syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi, langkah selanjutnya yaitu registrasi DJP Online Pajak. Untuk mendaftar akun baru, silakan teman-teman bisa masuk ke halaman https://djponline.pajak.co.id/registrasi. Kemudian bisa memasukkan nomor NPWP dan kode EFIN yang sudah dimiliki. Kemudian isi kode keamanan yang telah disediakan. Kemudian klik tombol verifikasi.
Setelah itu, silakan cek email Anda dan klik link aktivasi akun DJP Online pajak yang dikirimkan ke email Anda. Untuk login ke situs DJP Online, silakan masuk ke halaman https://djponline.pajak.co.id. Selanjutnya ada kelebihan yang diperoleh dari aplikasi DJP Online ini. Teman-teman pasti kalau menggunakan sesuatu, entah itu aplikasi atau apapun, pasti kita bisa mendapatkan manfaatnya kan. Nah, hal yang menjadi pertimbangan kita terhadap sesuatu adalah kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan yang ada pada DJP Online ini, yang pertama itu bisa dilihat dari segi keamanannya. Pajak online dinilai lebih aman dengan alasan adanya kode EVIN tadi yang sudah kita jelaskan, dan melalui EVIN ini layanan dan transaksi pajak yang dilakukan oleh website online pajak ataupun ATM otomatis akan terenkripsi aman dan rahasia. Selanjutnya, melalui pajak ini efisiensi wajib pajak akan meningkat baik dari sisi waktu maupun tenaga, karena tentunya bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan cara yang mudah. Kelebihan terakhir yang dimiliki yaitu layanan ini tuh bisa diperoleh secara percuma atau bisa diakses secara gratis. Baik, yang selanjutnya ada kekurangan dari aplikasi DJP Online. Meskipun tadi sudah kita bahas ada kelebihan, DJP ini juga tentunya memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan yang dirasa itu salah satunya itu berada pada fiturnya yang belum sepenuhnya dipahami oleh wajib pajak, sehingga saat melakukan transaksi terkait pajak tidak sedikit ada kesalahan yang dialami oleh para wajib pajak saat mengakses aplikasi tersebut maupun website tersebut. Misalnya kesalahan dalam mengisi formulir atau terlewat mengisi salah satu syarat, itu salah satu kesalahan. Wajib pajak juga ada yang lupa meminta bukti e-filing pasca transaksi. Namun tidak perlu khawatir, selagi teman-teman itu bisa membaca tata cara dengan baik, teman-teman bisa melakukannya bisa melakukan pendaftaran maupun mengaksesnya itu juga bisa. Selalu ada pegawai Dirjen Pajak yang siap mendengar keluhan dan siap membantu teman-teman dalam jika terdapat kesalahan. Yang selanjutnya ada kebutuhan data. Kebutuhan data ini adalah proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan data yang dibutuhkan oleh user dalam sebuah database untuk memenuhi kebutuhan informasi saat ini dan di masa yang akan datang. Data yang dibutuhkan oleh DJP antara lain ada NPWP, kode EVIN, kode keamanan, dan email. Selanjutnya ada saran untuk pengembangan. Dikarenakan tadi masih ada beberapa kekurangan, yaitu salah satunya berada pada fitur dari aplikasi maupun website DJP Online yang belum sepenuhnya dipahami oleh para wajib pajak, sehingga terdapat kendala yang terjadi dan dialami oleh para wajib pajak. Maka untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu pemahaman kepada para wajib pajak tentang bagaimana menggunakan aplikasi atau website DJP Online yang bisa diterima dengan mudah oleh para wajib pajak. Nah, pemahaman ini bisa dilakukan dalam bentuk video maupun sosialisasi langsung ke masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pengguna dalam mengakses DJP Online. Tentunya hal ini akan sangat membantu DJP Online supaya bisa berkembang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Banyak kekurangan dan terdapat kesalahan saya dalam menyampaikan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.